Halo teman-teman, we are back. Untuk Anda yang sudah masuk, silakan absen lagi. Oke. Silakan absen lagi. Yes, tadi ramai ya. Ada 300-an yang aktif di sini tadi kelihatan. Yes. Yes, thank you for joining again. Silakan kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Oke, silakan. Weh, seru. Udah ramai nih. Tunggu Bro Tommy lagi. Saya sudah invite. Yes, oke. Oke, welcome back Bro. Thank you ya teman-teman. Saya lihat tadi juga udah 300-an lebih dan saya yakin ini sampai malam pasti. Tayangan ulang ini bisa sampai ribuan. So, tolong ceritakan kebaikan ini kepada teman-teman Anda ya. Karena mungkin saat ini ada teman-teman kita yang sedang ibadah maupun menjalankan aktivitas puasa. Mereka belum sempat join untuk dengar. Ajak mereka untuk mendengarkan. Karena ini sampai 24 jam ke depan. Nah, Yes. dan keputusan untuk Anda mau join tomorrow untuk masuk dalam sesi seminar bersama Mr. James Way, sepenuhnya keputusan di tangan Anda. Saya bersama Mr. James Way hanya ingin berbagi kebaikan ilmu yang kami miliki untuk kebaikan teman-teman. Siapa tahu ini merupakan satu momen di mana life changing Anda, ya, ada perubahan yang bisa terjadi. Ya, kami sangat senang kalau memang ya, kalau dulu saya dari seorang sales, ya, kerja, saya tabung uang, lalu coba join seminarnya Mr. James Way, and then 10 years later, saya become salah satu pengusaha yang sangat waktu itu dapat apresiasi dan juga penghargaan sebagai salah satu pengusaha yang produknya itu terjual sebagai posisi nomor 1 di Indonesia. Maka saya percaya ini adalah momennya buat teman-teman. Maybe kemarin Anda adalah direktur di PHK, sudahlah, Mr. James Way dan saya tidak melihat itu, tidak masalah. Kita melihat Anda punya integritas dan kebaikan Anda, ya kan? Yang kita mau adalah teman-teman bisa mau bangkit, kemudian mau melakukan satu action, dan belajar apa yang Anda tidak tahu. Sama-sama kita maju bersama, and we will wait your beautiful story ahead. Jadi kita mau, bukan masalah lalu kamunya, tidak masalah. Tapi bagaimana kamu menyelesaikan problemmu, itu yang kita pengen dengar. So, itu akan menjadi satu beautiful story. Ya, saya bersama Brother James kan terjalin brothers karena kita we have a beautiful story. Tapi itu dibikin dari posisi struggle, not easy loh. Kalian udah lihat kan kemarin saya punya satu kenangan memori kan, dia pakai mic-nya yang masih besar gitu ya, dengan rambut yang unyu-unyu gitu ya kan, pakai dasi gitu ya. Saya tahu loh itu dia punya situasi very tough moment. Sampai ditinggalkan sama supirnya karena ditomang kepanasan. Tapi in that time, apa yang saya pikirkan? Iya, waktu itu dia mungkin, waktu itu mungkin dia sedih, tapi dia dalam hati, sekarang dia bisa ketawa. So, kita juga mau, teman-teman, sekarang mungkin you sedih, tapi kita pengen tunggu you punya ketawa, ya. Jadi maksudnya, ketawa bukan ketawa apa, tapi kita bersyukur sama Tuhan bahwa, ya, Tuhan proses kita untuk lebih baik lagi. Bro, masuk di posisi nomor 4 adalah fashion, bro. Ini jari manis ya, berarti wanita banyak bertanya. Mr. James, saya pusing sekali. Mr. James, saya pusing sekali. Semua ibu-ibu sekarang dari pagi sampai malam pakai pakaian fashionnya satu, yaitu duster. Oke, ya, sambil kita tunggu Bro Tommy signalnya kembali. Yes, kita bicara tentang fashion ya. Fashion itu pusing, yes, pasti, saya mengerti, oke? Apalagi kalau selama ini outlet Anda hanya ada outlet fisik di toko, ya, di mall lagi. Sekarang sama sekali tidak dikunjungi mallnya malah tutup, oke? Jadi gimana nih? Ini peluang atau ancaman kan? Kalau Anda tidak lakukan apa-apa dalam 2 bulan, ya habis semua, ya. Tapi juga merupakan peluang kalau Anda cukup gesit dan cukup tekad untuk switching jualan ke online.
Jualan online, fashion, jualan online bukan hal yang baru. So, Anda beruntung. Ya, Anda di satu bidang yang memang sudah ada orang yang sudah mendahului kita. Sehingga kita bisa belajar dari jejak orang lain. Betul kan ya? Oke? Okay? So, jangan lihat di kondisi sendiri. Lihat kanan, kiri, depan, belakang. Siapa yang sudah mulai jualan lewat online. Satu. Dia lewat online itu bisa macam-macam cara. Ya, lewat online bisa lewat sosmed sendiri, lewat online bisa buka toko sendiri, lewat online bisa titip ke Tokopedia, lewat online bisa lewat affiliate marketing dan resellers, betul kan ya? Jadi bisa. Yes, saya tahu appetite ya, selera masyarakat untuk beli baju-baju yang mewah itu sudah menurun ya. Ngapain kau beli baju mewah-mewah nggak tahu kapan mau pakai? Betul, satu ya. Atau kedua, justru Anda memposisikan, justru karena ibu-ibu sudah 3 minggu tidak belanja dan mereka udah mulai enak di rumah, bisa jadi Anda lah yang dapat pergi ke ibu-ibu lewat online. Yuk Bu, sudah dengan angle, yuk Bu, sudah 3 bulan tidak memanjakan diri, yuk belanja. Karena biasanya mereka hampir setiap minggu 2-3 hari sekali beli sesuatu, 3 ribu hari beli sesuatu. Sekarang udah hampir 21 hari nggak beli apa-apa kecuali hand sanitizer, masker, dan makanan. Betul ya? Nggak beli buat diri sendiri lagi. Ya, jadi sudah 21 hari mereka tidak beli buat diri sendiri. Bisa jadi Anda launching, ini waktunya setelah 21 hari untuk menyenangkan diri. Ayolah beli 1 baju atau 2 baju buat diri Anda. Toh kelak kita akan pakai kok. Betul kan? Satu. Kedua, switching. Apakah switching ke busana muslim? Bisa jadi baju Anda untuk musim ini kurang pas. Tapi teman-teman seluruh Indonesia lagi mau merayakan Idul Fitri. Bisa Anda bukan dari hasil karya Anda, tapi jualan baju-baju orang lain yang busana muslim. Why not? Ya seperti tadi bro Tommy bilang ya, hand sanitizer kan bukan produksi lo sendiri bro ya, teman punya hand sanitizer yang lu titip selling ya, dan itu pun you bukan untuk make money in between, lu hanya salurkan aja. Nah kalau kita punya teman-teman sumber-sumber yang jual busana muslim dan kita mau minta dari mereka kita jualan, kan sedikit banyak ada duit. Sedikit banyak ada duit. So there are so many possibilities. Dan the good thing is jualan baju online sudah sangat-sangat accepted, sangat-sangat umum. Jadi bukan hal yang baru, bukan terobosan sehingga perlu didik pasar lagi. Nggak perlu. Nggak perlu, oke? Okay? Ya, yeah? So you can try it from many angles. Possible kok, possible banget, very exciting kok. Yang penting kita belajar. Dan ini kabar baiknya adalah lagi-lagi kita tidak hanya kata-kata saja. Ya. Ini suara saya jelas ya teman-teman ya. Jadi gini, jelas. Saya bersama Mr. James Gue hari ini kita sharing ini juga ada actionnya. Saya sudah janjikan ke teman-teman bahwa kita ini tidak hanya sharing one way, tapi kita mau ada interaksi. Kalian boleh bertanya dan kita coba kasih solusi. Tadi beberapa hal Mr. James Gue sudah kasih tahu. Iya betul. Tapi mungkin sebagian orang ada yang bingung. Aduh, Kak Tommy, saya nggak ngerti cara bikin account di Topet dan sebagainya. You learning, you belajar, oke? Satu persatu. Ada banyak caranya, you tanya sama orang-orang. Tapi sambil itu, sekarang saya tanya teman-teman. Boleh respon ya, jadi sambil Mr. James dia charge untuk dia punya pertanyaan nanti. Coba teman-teman kasih tahu saya, siapa di antara Anda yang nggak punya WhatsApp? Atau nggak punya WhatsApp group? Nah, saya rasa semua punya. Saya sudah ada satu produk pakaian muslim maupun untuk fashion ini yang sudah siap e-katalognya dan Anda tinggal jual saja di dalam WhatsApp. Jadi ini minggu depan juga akan di-launch untuk bantu teman-teman. Jadi as a ketua umum saya tahu banyak sekali teman-teman yang struggling susah. Dan sebelum saya memberikan satu sekedar motivasi teori, that's not my part, itu bukan bagian saya. Tapi saya mau bikin satu way out, bridging-nya, sama seperti ketika saya mau bantu Anjani, adalah saya mau ini ada eksekusinya. Apa yang bisa saya lakukan pada market, dan apa yang saya bisa lakukan untuk kamu. Nah, sekarang teman-teman cuma perlu, benar kata Mr. James, kalau you punya WA, you cuma tinggal e-katalog, you tinggal ke saya, DM saya, you punya nomor telepon berapa, as a reseller, nanti saya akan kasih you e-katalognya semua di WA. You tinggal spread itu e-katalognya, di situ baju muslimnya untuk persiapan orang-orang muslim hari raya mereka pasti butuh. Betul ya, Mr. James ya? Yes.
Ya, Iya, itu aja. walaupun mereka mungkin silaturahminya melalui digital, tapi kan tidak mungkin mereka pakai daster untuk ketemu Ya, dengan kliennya kan, dengan apa ya, dengan ya, tamunya ya. dan sebagainya ya. Jadi Ya, ini minimal tinggal kan teman-teman memfoto keluarga jualan, ya bro ya. Minimal betul memfoto memfoto keluarga keluarga. bersama walaupun nggak ketemu siapa-siapa. Di foto keluarga kan mau Iya, minimal busana yang baru. Iya, betul, betul. Nah, maksud saya adalah saya sudah siapkan e-katalognya. Teman-teman tinggal jual, you sudah ada profitnya. Dan ketika you ya, sudah ada profit, dari situ you sudah mulai punya database. Nanti ya, teman-teman yang punya produk pakaian ataupun punya makanan, you juga bisa ikut untuk menawarkan. Ketika sudah ada ya, interaksi nih, ada orang suka. Ini ibaratnya international brand ya bro ya, international brand. ya, Jadi sudah aman, sertifikasi semua ya, sudah aman. Teman-teman cuma tinggal jual, you sudah dapat profit, nggak usah bingung dengan stok modal atau bikin modelnya takut nanti gagal. You cuma ya, tinggal jual. You cuma tinggal jual, skill kemampuan jualnya ditingkatin, kita jadi salesman, kita nggak usah gengsi, karena gengsi kita nggak bisa pakai untuk makan, yang kita makan adalah nasi, jadi ayo jualan, ya ya, kan? Begitu you sudah jualan, you dapat profit, dan juga dapat database. Karena orang ya, senang, orang bilang, wah, lu kemarin kasih gua e-katalog, itu teman-teman saya di bank semua mau loh. Nah, kita mau seragam loh. Kita mau lebaran ini ya, syukuran loh. Saya beli nggak ya, cuma satu, saya mau beli 10. Nah, bisa. ya, Teman-teman langsung profit. Dan bahkan juga fashion ini ada maskernya. Nah, maskernya saya juga persiapkan buat teman-teman untuk brandingnya sudah ada. Kalau memang Anda mau memesan dalam jumlah tertentu, itu you bisa pakai branding perusahaan, you mau pakai branding apa, bisa. So ya, many ways out-nya gitu yes, lah. Ya, yang ya. penting adalah Bro, teman-teman mau bertanya sorry. dan juga belajar. Jadi Ya, kemampuan skill belajarnya ini bisa di mana? Saya kasih rekomendasi betul. belajar sama mentor saya yaitu Mr. James Gray. Ya bro, karena lu buka keran untuk teman-teman, ya opportunity buat teman-teman, gue juga tergerak. Oke deh, saya juga sekalian ya, saya undang Ya, teman-teman yang berminat untuk jadi reseller training saya, nanti tinggal DM ke saya aja. Oke, DM ke ya, saya akan minta yes. rekan saya, salah satu staff saya jadi PIC, koordinasi dengan teman-teman, supaya teman-teman juga akan dapat katalog dari saya, bagi-bagi, sharing, broadcast kemana-mana, dan kalau ada yang berikut training saya, teman-teman dapat komisi. Sederhana itu aja. Oke, ya. Yang Sesederhana berminat itu. DM ke saya aja. Ya, Ya, karena Bro Tommy sesederhana itu buka saja. jalan, ya saya ikut aja. Oke, ya saya ikut aja. Jadi teman-teman, ya you bisa jual produk Bro Tommy, bisa jual produk saya, kan bisa jual produk siapa-siapa, ya namanya kita juga orang dagang ya di tengah, ya Anda juga jadi orang dagang, terima dari sini, jual ke sana, terima dari sana, jual ke sini, kanan kiri depan belakang, yang penting ada produk yang bagus, ada orang yang mau beli, ya udah untung kanan kiri depan belakang, uang gede, uang kecil, sapu aja lah sementara. Ya, Ya, oke. pokoknya Next. kondisi seperti saat ini adalah pakai survival Ya, mindset kita lah. Survival mindset dulu betul. lah ya. Bertahan Ya, apa dulu. yang memungkinkan kita ambil dulu deh. Ya, makanya ini Ya, menjawab temen yang tadi fashion, kira-kira apa ya, yang harus dilakukan? Ya, you bisa apa? Bonceng ya. Ibaratnya ya, ketika tadi e-katalognya saya juga you sudah bagikan, nanti ya, teman-teman bisa kan jadi punya database. Nah, database ya, ini you olah, masukin ke medsos untuk jadi continue ya, bisa berhubungan engagement ya, lagi. yes. Masuk di pertanyaan nomor 5 ini saya judulnya adalah jasa ya bro. Jadi dari tadi saya lihat banyak sekali teman-teman yang agent insurance, kemudian Ya, teman-teman yang mungkin sanggar senam, ataupun trainer, ataupun pokoknya intinya adalah teman-teman yang melakukan skillnya dijual adalah jasanya gitu ya bro. Ini dalam ya. kondisi ini apa ya yang harus teman-teman lakukan? Sebenarnya sih kalau saya lihat salah satu contohnya ya udah Mr. James Way lakukan itu yang bisa kita jalankan. Tapi mungkin Bro ada satu dua tips buat teman-teman yang lakukan di bidang jasa. Oke. Sebenarnya di bidang jasa ini lebih gampang kita switch ke online. Lebih gampang kita switch ke online, oke? Katakanlah insurance atau property. Oke, insurance atau property ya. Ini jasa, ya. Insurance ini dari dulu juga work from home. Betul nggak? Dari dulu. Hmm. Kita mau WA ke teman, ya, work from home juga bisa. Kita telepon dia buat janji pertemuan, telepon juga dari rumah juga bisa. Pertemuan itu, ya, yang dulu di kafe atau di restoran, itu sudah nggak bisa sementara karena social distancing, ya.
Follow up juga by telepon. Closing, tanda tangan surat permohonan SP-nya juga bisa kirim, dia tanda tangan balik ke kita, right? Jadi hanya satu step dari semua step selling, katakan di insurance, ya, itu hanya satu step, yaitu face to face pertemuan dan penjelasan. Itu harus digantikan dengan telepon atau video call. Itu saja. Penjelasan produk bisa you kirim brosur dulu ya ke dia, soft copy brosur, dan you pegang brosur pakai video ya. Bu Lina, kemarin saya kirim ini ke Bu Lina. Ibu Lina di sini, Ibu lihat tuh. Ya, yang kemarin saya kirim by GoSend itu. Ya, Ibu sudah terima kan? Yuk, Ibu buka halaman 7. Nah, yang ada gambar ini, Bu. Yuk kita sama-sama, Bu. Ya, ini maksudnya gini. Bu, terus di proposal yang saya sudah kirim yang angka-angka itu, saya sudah lingkar ke sini. Ibu lihat nggak ada lingkarannya? Di halaman 17. Itu penting, Bu. Yuk kita ngomong itu. Ya gitu aja sih. Jadi ajak interaksi ya. Ajak interaksi gitu ya, Bro ya. Ya, tanya materi dikirim dulu, brosur dikirim dulu, proposal dikirim dulu, baru ngomong. Pakai video. Ya, itu aja sih. Mungkin awal ada kagok, awal customer ada kagok. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, oke? Saya mau kasih tahu teman-teman ya. Perubahan ini tidak hanya terjadi di masa COVID. Oke, let me explain to you. Ya, karena banyak orang terpaksa jualan tanpa face to face, harus lewat kayak ginian, ya, video lah, video call lah, telepon lah, Zoom lah dan sebagainya. Karena orang terpaksa lakukan itu awal-awal. COVID setelah 6 bulan, orang sudah mulai lancar jualan online, sosmed, video call, orang sudah mulai lancar. Dan begitu orang sudah mulai lancar, dia akan sadar akan satu hal. Gila, kalau gue bisa jualan lewat kayak gini ya, siapapun di Indonesia bisa jadi pelanggan saya. Saya bisa dapat pelanggan sampai ke Aceh loh. Saya bisa dapat pelanggan sampai ke Bintan, tanpa harus ke Bintan loh. Jadi orang akan sadar ini jauh lebih efisien. Dan customer pun akan bilang, udahlah nggak usah ketemu, lalu kirim brosur, nanti kita ngomong via video call aja. Customer akan rasa kayak gitu. Karena Anda dan saya tahu, buat janji ketemu di cafe itu buang waktu banget. Ngomong 45 menit, bolak-balik bisa 1,5 jam. Mubazir. Jadi orang sales akan mulai terbiasa jualan online, customer pun akan mulai terbiasa dijual lewat online, dan dua-dua akan rasakan manfaatnya. Oke, buat customer hemat waktu, buat orang sales hemat waktu, dan tidak ada batas geografis. Oke, sehingga akibatnya adalah setelah COVID pun sebagian jualan akan lewat ginian. Sosmed, face to face, video call dan sebagainya. Oke, sehingga kalau keluar dari COVID, Anda tidak menguasai cara kayak ginian, Anda ketinggalan. Karena orang keluar dari COVID akan ada dua keterampilan. Satu, bisa jual face to face. Kedua adalah bisa jual lewat online. Dan lewat online itu jauh akan lebih menghasilkan. Karena satu hari bisa, kalau ini satu hari ketemu 3, ini satu hari bisa ketemu 13. Ini hanya bisa ketemu orang yang tinggalnya dekat, ini tanpa batas. So if you don't learn to switch now, you will be at a disadvantage for the next 15 years. Because things will change. Oke? Jadi ini bukan kita bicara soal COVID. Ini sudah mulai orang mempertimbangkan setelah COVID. Dan saya bicara dengan teman-teman yang top-top di dunia asuransi, CEO di dunia MLM dan dunia property. Mereka semua sudah bilang kepada saya, Pak James, setelah COVID, cara kita jualan asuransi, property dan MLM tidak bakalan sama lagi. That's going to happen. Okay? So you have to learn. Okay? Yeah? So yeah, switch, belajar. Ya, face to face, mau nggak mau, kagok atau apa, tetap harus belajar. Sekagok-kagoknya 3 minggu kelar kok, atasi kok, lancar kok. Ya, oke, next. Jadi artinya jangan sampai sesudah COVID ini selesai, malah you dapat COVID punya efek berkepanjangan. Karena semuanya sudah berubah. Ya. Kecuali Anda. Ya, jadi teman-teman, mungkin ini satu hal ya. Tadi saya bisa langsung ambil satu take actionnya adalah begini. Sekarang orang udah biasa untuk jualan ataupun komunikasi melalui seperti yang saya lakukan dengan Instagram live-nya dengan Mr. James. Yuk kita sore ini kita lihat ya, ada sesuatu hal yang terjadi nih.
saya ketika dengan Mr. James, ada beberapa orang yang interaksi ingin masuk lihat, sekedar lihat. Nah, kebayang nggak kalau teman-teman, kalau ini pandangan saya bukan dari dunia insurance ya, tapi ini akan menjadi menarik ketika you punya satu VIP customer yang sudah mau closing lah ibaratnya. Tinggal dijelasin lebih detail aja ya. Nah, you bikin live, personal sama dia, tapi izinkan saja orang lain ikut kepo, untuk ikut lihat. Kan pasti kalau ketika you nyala notification, ada saja orang yang mau tahu kan. Nah, dengan cara presentasi yang bagus, dengan memberikan satu keunggulan, poin-poin benefit yang bagus, siapa tahu orang yang ikutan kepo dengar, dia juga tertarik untuk closing. Jadi ini adalah, apa ya, kalau dulu kan kita closing tidak bisa, diketahui umum. Sekarang kalau closing yang secara, ibaratnya bukan sampai tahap closing yang internal lah ya, internal kita mungkin pakai WhatsApp. Tapi kalau yang secara baru penjelasan produk, atau lagi mau sharing tentang poin-poin keunggulan, dan you punya klien bersedia mendengar, halo, iya, terhubung lagi suaranya. Yes, sorry, sebab putus sebentar. Ya. Iya, iya. Yes. Ya, jadi intinya adalah siapa tahu yang kepo-kepo ini jadi akhirnya mau jadi you punya klien untuk closing lah, ya kan? Orang kan selalu ingin tahu. Keponya dia lihat cara Anda jualan begitu keren, dia bilang, Om saya mau jadi agent you dong, you ajar saya dong. Mana tahu terjadi rekrutmen sekaligus ya. Iya, jadi bukan cuma dapat customer, tapi juga dapat downline. Nah, lumayan kan? Iya. Yes. Ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada lagi pertanyaan berikutnya? Mungkin kita kasih lihat kita kasih teman-teman yang bertanya di sini ya, Bro. Dari tadi ada beberapa teman yang sudah bertanya nih. Yes. Saya bantu bacakan ya, saya bantu bacakan. Ya. Oke, sebentar. Tadi ada yang nanya, oh kalau jual alat-alat berat, mungkin ini tentang konstruksi ya, Bro. Dan juga ini ada yang bertanya dari dunia properti, Bro. Yap. Gimana properti? Sama, jual properti juga cepat lambat harus lewat kirim brosur, kirim video, ya, video untuk unitnya, sehingga orang tidak perlu kunjungi unit pun, dengan videonya aja udah cukup meyakinkan, cukup presentable. Bisa kok. Barusan minggu yang lalu ya, kita ada 3 kali webinar jual apartemen yang tidak murah, studionya 1 M, ya. Webinar pertama 40 tamu yang hadir, investor yang hadir, terjadi 1 closing, ya. Webinar doang loh, ngomong 1,5 jam jadi 1 closing 1 unit. Webinar kedua, webinar Zoom ya, Zoom online kedua, closing 2 unit, dan baru hari Jumat ini closing 4 unit online. Nggak ketemu, nggak pergi show unit. Malah yang beli itu dari Surabaya, ada yang beli dari satu lagi dari Medan yang beli dari luar kota. Tidak perlu hadir ke Jakarta lihat show unit, langsung closing. Lumayan kan duduk kongko-kongko 1,5 jam closing 1 unit. Besoknya 2 unit, besoknya 3 unit. Kongko-kongko aja 1,5 jam. Nggak usah siap-siap di hotel. Why not? Lumayan kan? Jadi sebenarnya dari sisi lain saving a lot money ya sebenarnya, Bro ya. Tidak usah mengadakan acara, gathering night, makan-makan begitu ya. Sementara nggak ada yang closing, uang sudah habis banyak untuk pesan makanan, mubazir kan. Nah ini kongko-kongko, ada closing. Nah mungkin teman-teman ada yang bilang, lah kok cuma 1 closing? Tunggu dulu, kita jualan di momen apa? Di momen seperti ini, you bisa jualan 1 M itu luar biasa loh. Saya masih ingat dulu Mr. James pernah sharing ya waktu itu, refresh, reborn, rejuvenate, segala macam itu ya. Itu adalah kita lihat gitu loh, kondisi market seperti apa. Kalau kondisi market biasanya you bisa jualan 100, karena marketnya lagi booming, itu biasa saja. Tapi kalau marketnya lagi down seperti ini, you bisa closing 1 itu luar biasa loh. Iya. Kita kalau sebelum COVID ya,
kita 1 bulan ada in 2 gathering, 1 bulan ada in 2 gathering, 1 gathering bisa 100-an orang datang, dari 100-an orang datang yang beli 10 sampai 13 unit. Jadi 10%-an, 10%-an ya, sebelum COVID, datangin orang kasih makan di hotel bintang 5 dan segala macam presentasi sampai berbusa ya. Itu 13 unit, satu malam 13 unit, oke? Sekarang hanya begini aja ya. Kongko closing 1 unit, 2 unit. Ya, besoknya sekali lagi 1-2 unit. Besoknya 1-2 unit lagi. Lumayan kan? Gak ada effort kok. Gak ada effort. Ya, jadi ya walaupun kalau gila dari 13 jadi 1 ya. Ya, like Brother Tommy bilang, kondisi sekarang bisa 1 aja udah bagus kok. Nah itu kita encourage kan ya. Jadi kita jangan lihat gila dulu 13 sekarang 1 loh. Berarti nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Tapi kalau gila sekarang aja bisa 1, gila bersyukur banget. Kalau dari 1 bagaimana kita caranya supaya kita bisa 2. Nah gitu aja lah. Refresh lah. Betul ya bro ya, refresh lah. Reset lah, mulai dari 0 lah. Oke, this is the new normal. Yeah. Oke, let's begin. Gitu aja sih. Ya jadi udahlah, move on lah. Oke, apa lagi? Silakan. Mr. James and Kotomi, if an entrepreneur and investor give us an opportunity to start his business from zero, but we don't have experience on that field. How we gonna do? Take it? Waduh, kalau saya yang ditanya seperti itu, saya udah jawabannya jelas. Saya sama Mr. James B, this is the right moment for you to take it, karena everyone lose the job and you get the job and get the opportunity. Why don't you take it? Itu benar-benar lah buat kami berdua. Ya, bukan hanya kita bro, ternyata ada satu orang yang sangat terkenal pun pola pikirnya sama seperti kita, ya. Nah, orang itu namanya Richard Branson. Mungkin Anda kenal, ya, pendiri dari Virgin Airlines. Richard Branson justru pakai kalimat, if somebody offers you an amazing opportunity and you are not sure whether you can do it or not, say yes and then learn later. Say yes, say yes later. And then learn later. Belajar, ya dulu, cepat-cepat belajar. Karena kalau kita udah telanjur ya, mau nggak mau kita harus belajar. Tapi kalau kita bilang belajar dulu, baru ya, itu belajarnya lama. Jadi kita pakai ilmu kepepet. Pepetin diri sendiri. Bilang ya dulu. Begitu kita bilang ya, mampus. Dah udah janji orang gimana caranya ya. Belajar, pasti belajar. Dan dari situ kita bisa belajar, ya. Kalau nanti kita bilangnya mau belajar dulu, opportunity mungkin sudah pindah ke orang lain. Udah malas. Bukan hanya opportunity, orang ini akan malas sama kita. Gila dikasih kesempatan nolak lain kali, malasnya jangan kasih dia lagi dah. Lewat loh itu. Bukan hanya kesempatan ini, kesempatan berikutnya lewat. Oke, jadi pepetin diri sendiri. Bilang ya dulu, cepat belajar. Tanya orang, belajar trial and error, nggak apa-apa. Ya, yang penting belajar. Take action, because when you say yes, you will take action. That's the most important thing. Say yes. I will say yes. Bro Tommy also say yes. Mr. James, Mr. James banyak kenalan dengan banyak orang, makanya mudah bagi Mr. James untuk mengatakan seperti itu. Apalagi Kotomi, terlalu banyak temannya kalau saya lihat. Makanya kelihatannya kalian berdua mudah sekali mengatakan. Wah, ini pertanyaannya kayaknya punch banget ya buat kita. Buat saya yang tidak punya teman banyak, apa yang harus saya lakukan? Saya baru selesai tamat kuliah dan sekarang lamar kerja di mana-mana tidak ada peluangnya. Di mana-mana justru orang sedang mem-PHK karyawan. Saya sudah 2 bulan menganggur, apa yang harus saya lakukan? Kan rasanya hidup nggak bisa asal cuap-cuap. Dan apa ini dia tulis? Oh, hidup tidak semudah motivasi kata-kata Anda. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya terima, saya tampung, saya tahu mungkin you ada satu, somehow you punya satu pain lah ya. Betul, tapi satu hal yang saya mesti ingatkan sebelum nanti Mr. James cerita adalah we start from you loh. Kita dulu mulainya seperti kamu loh. Ya, ada satu kali Mr. James pernah cerita sama saya, Tom, kalau suatu hari nanti, if I have to start from zero, di Indonesia tidak menjanjikan lagi, saya tidak masalah. Saya akan dengan segala ilmu saya akan berangkat ke Vietnam, ke Thailand, dan saya akan mulai lagi. I will restart my business. Gue bilang, gila lu bro. Gila, lu mau belajar bahasa Vietnam dari mana? Gue nggak ngerti, nanti dulu. Pokoknya gue jalan dulu. Dan gue akan start, gue belajar. Dengan gue ada di sana, culture sana, budaya sana, dan ketemu orang-orang sana, gue mau nggak mau bisa belajar. Dan gue belajar akan jauh lebih cepat. Tapi satu poin saya melihat ketika dia katakan ini, buat saya ini adalah learning.
wow, my mentor tidak asal kata-kata. Maksudnya dia juga udah punya satu mental. Kalau situasi ini memburuk, ya, kita selalu punya kesempatan mulai lagi itu tidak masalah, gitu loh. Bukan Ya. tentang hari kemarin, siapa kita, tapi tentang bagaimana usaha kita untuk menyelesaikan garis finish kita. Kan kita semua orang Ya. punya running track yang berbeda-beda. Garis finishnya beda-beda. Yuk punya arti Ya. kesuksesan setiap orang kan beda-beda. Nah, jadi bagaimana yuk bisa menyelesaikan pertandingan ini. Ya, brother ya, Yes. gimana? Yes, setuju banget bro, thank you. Jadi teman-teman, kalau Anda lihat kisah kami berdua di YouTube-nya Ibu Christina Lee, Anda akan tahu bahwa kami berdua ini mulai dari nol. Ya, Bro Tommy juga mulai dari nol, bahkan dia mulai dari minus. Ya, saya datang ke Indonesia tidak punya kenalan, tidak punya network, tidak punya relasi, tidak punya saudara. Orang nggak kenal saya nggak kenal orang, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya datang Yes. tahun 1988 dengan minus juga. Okay, but we started from zero. Okay, ya. Yeah. So, ya, saya mengerti posisi Anda. Dengar kami ngomong seolah-olah lancar dan gampang. Ya, Anda berada di posisi kami. Ya, Anda di posisi saya 26 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Ya, Anda di posisi. Jadi bagaimana? Jangan bilang saya tidak punya teman. Ya, Anda anggap Anda tidak punya teman. Tapi kalau Anda bertemanan dengan Bro Tommy, Bro Tommy kan punya ribuan teman. Betul nggak? Anda kenal saya juga punya ribuan teman. Jadi sekarang pertanyaannya begini. Berdasarkan apa kami yang punya ribuan teman mau buka akses teman ke kami buat Anda? Apa kelebihan Anda? Apa ketulusan Anda? Apa upaya Anda supaya kami mau? Ya, kami mau buka akses ini yang kami udah bangun berjeripaya atas nama baik kami buat Anda. That's the question. So, what make you worthy that we should help you? We want to help everybody, but we cannot help everybody and anybody. We can only help people we can trust. Betul kan? So, how do I trust you? I don't know you. What are you going to do to make me trust you? What are you going to do to make me say, orang ini layak gua bantu? Bro Tommy juga begitu. Dia mau bantu semua orang. Tapi nggak berani kita bantu semua orang. Bagaimana kalau akses ini kita buka jalan buat dia? Dia bilang, gila James, orang kayak gini lu kenalin ke gua. Repot kan kita? You see that? So, what's the value you bring to the group? Stop complaining and start building. Stop complaining and start building. Oke, silakan. Apa lagi? Ya. Saya rasa cukup ya bro ya sampai di sini. Saya pikir gini, untuk selanjutnya teman-teman bisa DM dan juga follow Instagramnya Mr. James. Banyak sekali juga YouTube dan juga learning yang dia berikan setiap hari. Tapi ini ada satu bagian mungkin saya puncak dari percakapan kita bincang-bincang sore ini yang paling menarik dari kita punya sharing adalah tentang make a beautiful garden so the beautiful butterfly will come to you. Pastikan Anda punya membangun satu taman yang indah supaya kupu-kupu ini bisa mendekat. Kenapa saya cerita itu? Saya serahkan ini kepada mentor saya, karena beliaulah yang sesungguhnya menasihati saya, dan itu yang selalu dia ajarkan kepada saya. Yuk, brother, gimana? Dan sampai hari ini pun saya lakukan terus ya. Jadi daripada kita kejar kupu-kupu dan kupu-kupu hindari dari kita, lari dari kita, terbang dari kita, mendingan kita bangun taman yang indah supaya orang datang. Ya. Dan acara ini adalah contoh nyata dari taman yang indah yang dibangunkan oleh Bro Tommy, ya. Dari taman yang indah yang Bro Tommy bangun, ya. Dia ajak Anda adalah kupu-kupunya dia. Dan dimanapun beliau pergi, Anda ikut loh. Contoh hari ini, beliau nggak IG live dari IG-nya Tommy sendiri loh. Dia IG live lewat saya. Dan walaupun lewat saya, Anda ikut dia loh ke sini. So, karena sudah bangun satu like and trust. Itu kebunnya, right? So, spend your whole life building like and trust. And when people like you and people trust you, they will follow you. Oke, ya. So itu dia. Dan itulah yang kita bangun terus ya. Melalui event ini pun kita all out kok. Kita all out supaya apa? Supaya like and trust-nya bertambah kan?
Itu aja sih, ya. So simple. Ya, so teman-teman follow my Instagram, ya. Untuk Anda yang berkenan jadi reseller saya, tolong DM ke saya. Dan untuk Anda yang belajar online besok pagi jam 9 sudah mulai 3 sesi, ya. 3 hari berturut-turut, Senin, Rabu, Selasa. Anda bisa DM ke saya juga, saya kirim informasi ke Anda. Oke? Ya, thank you so much, Bro Tommy. Thank you. Dan juga ini mau ada satu hadiah spesial buat 300-an lebih orang yang sudah simak. Selama ini banyak sekali teman-teman yang, ini adalah testimoni kisah nyata ya bro. Jadi, saya mau pastikan dulu nih, suara saya jelas, suara Bro James semua jelas? Bro, bisa dengar suara saya? Jelas, jelas. Oke. Ini ada satu hadiah khusus buat Anda yang mengapresiasi saya punya mentor, Mr. James. Saya tidak mau tuliskan ini, seperti biasa, tempo hari saya pernah, Kopdar di BM Tangerang, waktu Mr. James mau support saya, berbagi buat teman-teman di Tangerang, itu dia tidak ada terima uang apa-apa selain dia berbagi. Tapi di saat itulah saya hadirkan hadiah istimewa buat Brother James, yaitu saya menghadirkan seseorang yang teman-teman maunya udah mungkin mencoba interaksi sama dia, tapi dia orang digital marketer dan dia tidak mau muncul di depan umum. Unless ketika saya ask her to show up, dia bilang, I do, because I know you love your brother, and saya rasanya kayak merasa empati karena you sayang you punya mentor. So, aku muncul untuk you punya mentor, yaitu Christina Lee. Nah, ini kabar baiknya buat teman-teman yang hari ini sudah meluangkan waktu menyimak presentasi maupun sharing daripada mentor saya, Mr. James. Bicara public speaking, kita banyak belajar dari Mr. James. Tapi, bicara tentang digital marketing, kita perlu sudut pandang seorang wanita yang sudah melakukan digital marketingnya dengan begitu luar biasa, itu teman-teman bisa dengarkan sharingnya. Why? Kenapa Mr. James bilang, make a beautiful garden, so beautiful butterfly will come to you. Tengah malam kemarin, ini saya ada capture-nya. Christina Lee hubungi saya. Dan dia bilang, saya tergerak melihat kamu selalu berbagi buat kebaikan orang lain. So what I can do? I say, sis. Dan dia katakan, kenapa kamu tidak pernah mengundang saya untuk bicara dalam Instagram Live? Saya bilang, saya tidak mau ganggu karena I know you busy. You know, you always make me like that. You make me feel guilty. Katanya gitu. Berapapun gue busy, gue selalu sayang sama lu. Gue selalu mau berbagi kalau lu yang ask. Gue bilang, why I should ask? If you have time, you find me. Dan benar. Dia bilang, oke lah, kalau gitu, lu datang ke tempat gue. Gue bilang, lagi COVID, bro. Bro lagi. Saya bilang, sis, gitu ya kan. Oke, kalau gitu saya akan hadir di Instagram live-nya kamu Selasa 8.30 malam. So, ini adalah hadiah yang spesial buat teman-teman. Ketika you sudah bisa belajar public speaking, ngerti cara sales yang bagus, you bisa belajar digital marketing bersama seorang wanita yang begitu inspiring. Dia punya YouTube channel-nya, dan teman-teman bisa lihat kisah perjalanan Mr. James Gue, dan di situ banyak sekali ilmu yang di-sharingkan Mr. James Gue di YouTube-nya Christina Lee. Teman-teman bisa lihat di sana bagaimana Mr. James Gue men-sharingkan about beautiful garden in our life. So, pastikan ya teman-teman, Selasa 8.30, teman-teman bisa belajar ilmu digital marketing yang di-sharingkan oleh Christina Lee. Bro, jelas suara saya? Jelas banget teman-teman ikut ya, teman-teman ikut so, ya. So itulah bro, hadiah yang saya bisa berikan buat semua ya, teman-teman yang brother maupun teman-teman saya. Senang sekali hari ini bisa 300-an lebih orang join bersama-sama. Tentu selama ini banyak banget teman-teman yang pengen, kapan nih kau Tommy sama Christina Lee? Kapan nih kau Tommy sama Christina Lee? I think I practice apa yang mentor saya ajarkan. Just make a beautiful garden in our life. So beautiful thing and beautiful butterfly will come to you. Yes, very good. Brother James, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman sebelum sesinya Antonio Diomatin. Habis ini kan teman-teman jam 4 juga bisa ikut sesi dari brother kita Antonio Diomatin. Ada yang mau Mr. James sampaikan? Udah, I want to thank you. I want to thank you for this event. Ya, thank you so much, bro. Anytime kita sharing lagi. Thank you atas kesabarannya. Ya, lu follow up buat 1 bulan baru akhirnya dapat jadwal. Ya. Dan teman-teman silakan ya follow my Instagram. Kalau yang berminat DM ke saya dan juga follow anjanicake.id untuk lihat-lihat lah bagaimana cara jualan lewat sosmed.
Oke, ya. Bro, Lihat selain aja cake Anjani. juga ada jual pempek ya bro ya, kalau nggak salah ya bro ya. Ada. Lihat aja Nah, lah, pempek, ya. iya pempeknya juga Anjani namanya. Yes, Anjani juga. Anjani cake, ya, Anjani cake tapi sudah ada produk tambahan. Produk Malaysia tambahan jadi tempe juga ada pempek ya. Ini adalah usaha anak saya ya. Anak saya punya usaha. Oke, ya. Oke, Ya, jadi oke. silakan Anda follow. Ya, saya ketik lagi Anjani JANIE cake.id. Oke, cake.id. Yes. Oke, itu dia. Sudah. Right, sudah saya Oke, berarti teman-teman sebelum akhir sesi ini, saya bisa tutup dengan satu kalimat tentang bagaimana seorang Mr. James Gray mengubah hidup saya adalah inilah yang saya rasanya saya bisa jalankan yang saya belajar dari beliau. Spending today complaining about yesterday won't make tomorrow any better. So, it's your decision. Will you action right now or you leave it? Bye-bye. Bye. Thank you. Good luck. Stay healthy. Thank you, Thanks, brother. bro. Thank you. Thank you. God bless.